Pemerintah baru aja mengeluarkan wacana bahwa kecepatan internet di Indonesia harus minimal 100 Mbps. Bakal asik kayaknya nih. Oke, ini adalah berita yang akan menuai banyak sekali respon kali ya. Karena bahkan dari pencetusnya aja itu udah galau, bre. Dulunya mempertanyakan internet cepat buat apa, sekarang malah nyuruh jadi cepat. Mana yang benernya? Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita nggak akan bicara tentang Kominfo, tapi lebih ke arah 100 Mbps minimal di Indonesia. Apakah memang harus begitu? Apakah akan bisa begitu? Tapi lebih lanjut lagi, apakah bakal ada efek sampingnya? Efek samping ini ada banyak. Salah satu efek samping yang saya maksud adalah harga. Kalau sampai nanti kecepatan dibikin minimal 100 Mbps, tapi dengan harga yang sekarang, ya itu hitungannya masih cukup mahal untuk kantong sebagian besar warga Indonesia. Apalagi kalau sampai nanti kebijakannya adalah kebijakan yang memang lagi tren akhir-akhir ini, blokir internet di bawah 100 Mbps, langsung diblokir semuanya, paketnya hilang semuanya, tinggal sisa 100 Mbps dengan harga yang mahal. Aduh, apakah mungkin terjadi? Gak ada yang gak mungkin, bre. Nah, tinggal di sini saya pengen coba analisa nih, kenapa sih kok sampai harus ada wacana bahwa internetnya harus minimal 100 Mbps. Tapi pertanyaan yang ada di kepala saya sebenarnya adalah, kenapa sih kok internet Indonesia itu bisa lambat? Sampai-sampai pemerintah malu kayaknya dengan internet yang selambat ini dan akhirnya mengeluarkan statement seperti itu. Apakah lambatnya ini karena memang jaringannya yang masuk ke Indonesia itu adalah jaringan yang jelek, nggak bisa kenceng, atau memang karena sengaja dijual mahal? Kita lihat dulu aja gimana posisi Indonesia di antara negara-negara lain dalam hal kecepatan internet. Apakah kita termasuk sebelasak itu sampai akhirnya pemerintah kita malu, bre? Harusnya minimal 100 lah katanya. Soalnya kalau menurut Kominfo, kita butuh internet cepat itu karena secara ekonomi sudah maju, tapi internetnya masih lambat. Berarti malu tuh ya. Nah, kita lihat aja daftar peringkat negara dengan internet rata-rata tercepat di tahun 2023 dari speedtest.net. Untuk mobile internet, peringkat 5 besar dipegang oleh UAE, Qatar, Kuwait, China, dan Denmark. Speednya gila, average 300 Mbps lebih di Arab dan hampir 250 Mbps di Qatar. Sedangkan untuk fixed broadband, peringkat 5 besar dipegang oleh Singapura, Hong Kong, Monaco, Chili, dan China yang secara speed beda-beda dikit di kisaran 250 sampai 270 Mbps. Indonesia ada di mana kira-kira? Kita lihat aja untuk mobile connection, kita ada di peringkat 97 dengan kecepatan rata-rata hampir 25 Mbps. Sedangkan untuk broadband kita ada di peringkat 126 dengan kecepatan rata-rata hampir 28 Mbps. 10 kali lipat lebih lambat dibandingin peringkat pertama. Luar biasa. Tinggal apakah kecepatan internet ini yang lambat ini akan ada dampaknya terhadap mungkin tingkat kecerdasan bangsa kali, atau mungkin ada dampaknya terhadap moral bangsa kita kali. Soalnya dengan kecepatan yang segini aja, netizen Indonesia itu udah termasuk salah satu netizen paling solid sedunia. Gak ada yang bisa ngelawan, bre. Apalagi kalau internetnya lebih cepat, bisa menguasai dunia kita. Nah, kembali ke masalah kecepatan internet yang 100 Mbps. Seandainya bisa diberlakukan di Indonesia, otomatis peringkat Indonesia di daftar tadi akan meningkat. Karena kalau minimalnya 100, berarti rata-rata orang akan pakai lebih dari 100 gitu kan. Dan kalau memang itu terjadi, berarti kita akan masuk ke peringkat 10 besar, harusnya bisa. Tinggal buat apa? Saya bukan bicara tentang buat apa internet cepat, tapi buat apa kalau mahal. Nah, apakah bakal mahal atau enggak? Kita lihat aja yang terjadi selama ini. Apakah internet di Indonesia ini termasuk mahal atau termasuk murah? Jangan-jangan tadi peringkat 1 di Arab dan juga di Singapura, dia bisa sekencang itu karena di sana harganya mahal sekali. Ya wajar dong, berarti kita di sini dengan tarif yang murah dapat kecepatan segitu, ya masih masuk akal. Ya kita lihat aja datanya. Wi-Fi router super canggih buat kamu yang butuh internet tanpa gangguan. Asus ROG Rapture GT-AX 11000 Pro. Tri-Band Wi-Fi 6 gaming router yang dilengkapi 2,5 dan 10 GB LAN. Total bandwidth hingga 11.000 megabit per second dengan 160 MHz channel dan eksklusif Asus Range Boost untuk jangkauan sinyal yang lebih luas dan stabil. Dibekali Extreme Quad-Core CPU untuk performance yang lebih reliable. Selengkapnya cek link di bawah. Kita lihat data dari World Population Review tentang peringkat negara berdasar tarif internet. Sebagian besar negara punya tagihan internet rata-rata sekitar 20-50 US dollar per bulan atau sekitar 300-800 ribuan rupiah. Tapi beberapa negara memang punya tarif rata-rata lebih tinggi dari negara lain. Kita lihat peringkat 1 dan 2 dipegang oleh UAE dan Qatar, yang kebetulan juga peringkat 1 dan 2 untuk hal kecepatan internet dengan tarif bulanan hampir 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta sebulan. Gila. Sedangkan tarif rata-rata di Indonesia hanya 32 US dollar atau sekitar 500 ribu
ribuan. Masih masuk akal kan ya? Berarti selama ini tarif internet di Indonesia termasuk yang murah. Emang ya? Kalau kita bicara murni tentang perbandingan harga dan kecepatan, ya kita lihat aja hasil rasionya. Masih dari worldpopulationreview.com, UAE yang tadi ada di peringkat pertama internet mobile tercepat dan peringkat pertama tarif internet bulanan termahal, ternyata malah masuk salah satu negara dengan tarif internet termurah per Mbps. Cuma 0,79 US dollar per Mbps atau mungkin sekitar 12 ribuan kali ya. Gimana dengan Indonesia? Ternyata tarif kita 1,5 US dollar per Mbps. Hampir 24.000 rupiah yang berarti 2 kali lipat lebih mahal dibandingin UAE, bre. Sebagai pembanding, Singapura yang jadi peringkat pertama broadband tercepat di dunia, biaya bulanan rata-ratanya hampir sama seperti Indonesia di kisaran 500 ribuan, tapi speed yang didapat di sana jauh lebih kencang. Dan itu membuat tarif internet Singapura hanya 0,16 US dollar per Mbps. 10 kali lipat lebih murah dari Indonesia. Jadi udah tahu Indonesia termasuk mahal atau murah ini ya. Dan itu belum apa-apa. Kalau kita bicara tentang internet, itu nggak cukup hanya bicara tentang harga dan nggak cukup cuma bicara tentang speed. Ada satu lagi yang jauh lebih menyebalkan dibandingkan dua hal tadi. Udah tahu apaan? Kuota dan F2P, bre. Ngapain dikasih internet kenceng-kenceng kalau cuma dikasih kuota 2 giga, 5 giga, 5 menit habis coy. Emang ada kuota 2 giga? Ada banyak, bre. Lihat nih, internet 2 GB 5.000 sehari atau 10.000 7 hari. Itu kalau beneran dipakai bukan buat chatting doang, dengan kecepatan yang dia kasih nggak sampai 5 menit habis itu. Jadi di Indonesia soal internet ini nyebelinnya berlapis-lapis. Udah lambat, mahal, kuotanya dikit coy. Terus apa hubungannya penjelasan ini tadi, data-data ini tadi terhadap kecepatan internet 100 Mbps yang diajukan sama pemerintah? Ada banyak sebenarnya. Salah satunya adalah pertanyaan yang saya lempar di awal tadi. Kenapa di Indonesia bisa lambat? Apakah karena memang jaringan yang lewat di Indonesia adalah jalur lambat? Atau karena memang sengaja dijual mahal? Kalau pengen cepet, beli paket yang jutaan coy. Karena ini akan punya dampak yang luar biasa besar. Soalnya walaupun masalahnya sama, internet lambat, tapi beda penyebabnya akan beda solusinya. Kalau masalahnya adalah karena teknis nih, jalurnya memang lambat yang lewat di sini, itu mungkin akan ada perbaikan yang mengarah ke teknis tadi. Dimana selama kalau perbaikan itu akan membawa keuntungan buat pemerintah atau buat siapapun perusahaan yang mengelola itu, ya mereka pasti akan jalani perbaikan sekecil apapun. Kalau memang dapat profit, pasti akan dilakukan. Beda cerita kalau solusinya adalah menurunkan profit. Internetnya dibikin 100 Mbps sama seperti sebelumnya, tapi tarifnya dimurahin. Ini akan jauh lebih susah. Belum lagi masalah yang terjadi di Indonesia selama ini. Nggak usah ngomong 100 Mbps. Sekarang aja di kota besar kecepatan internet belum rata. Di tengah kota, iya bisa kencang semua. Di perumahan-perumahan gede, iya bisa kencang semua. Tapi masuk ke pinggir-pinggir, dapat sinyal aja ada yang susah kali ya. Jadi kalau kita bicara melakukan perubahan untuk internet di Indonesia, kira-kira menurut kamu yang mana yang lebih tepat? Apakah kecepatannya yang dinaikin? Atau tarifnya aja yang diturunin? Atau kuotanya aja yang dihilangin? Atau udahlah, pemerataan aja dulu. Soalnya di kota besar aja nggak bisa beres, apalagi di daerah yang terpencil.